Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh mata pelajaran PPKN untuk anak-anakku kelas 10. Hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran PPKN. Kita melanjutkan masih di bab 3, yaitu partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Pengertian dari partisipasi politik itu apa aja ya? Yang pertama, definisinya menurut Verba, yaitu partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal, yang sedikit banyak mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Kemudian, partisipasi politik sendiri pada umumnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara, baik secara individu maupun kolektif atas dasar keinginan sendiri, maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk mempengaruhi keputusan politik. Dan partisipasi politik sendiri dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku anggota masyarakat. Nah, di sini kita sebagai masyarakat, sebagai anggota masyarakat, sebagai warga negara, kita dapat mengikuti partisipasi politik. Partisipasi dan perilaku politik yang berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku. Kemudian, apa sih contoh partisipasi dan perilaku politik yang dapat kita lakukan? Yaitu di lingkungan sekolah. Artinya di sini warga sekolah, khususnya siswa, dapat menampilkan pola perilaku politik yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi langsung melalui kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan sekolah. Nah, seperti contohnya minggu kemarin kita sudah melakukan partisipasi politik, yaitu dengan memilih ketua OSIS ya. Kita sudah kemarin. Kemudian yang kedua, di lingkungan masyarakat. Kita sebagai warga masyarakat dapat menampilkan perilaku politiknya yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi langsung maupun tidak langsung melalui beberapa kegiatan. Contohnya kegiatan pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, dan lain-lain. Kemudian di lingkungan negara, karena kita hidup di sebuah negara dan kita sebagai warga negara politik yang baik, kita dapat melakukan partisipasi politik dan perilaku politik secara langsung maupun tidak langsung yang sesuai dengan aturan, ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang berlaku. Contohnya seperti jika kita sudah memiliki KTP ya, kita dapat mengikuti pemilihan umum atau pemilu anggota legislatif atau presiden. Kemudian mengikuti pilkada dan lain-lain. Kita lanjut ke bab 4 karena kita sudah sebentar lagi menghadapi penilaian akhir semester dan harus sampai bab 4 selesai, jadi kita langsung melanjutkan ke bab 4 langsung, yaitu hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan bagian yang kedua, desentralisasi ketatanegaraan merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah di dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara. Kemudian desentralisasi menurut Amran Muslimin, yang pertama desentralisasi politik, yakni perlimpahan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu. Kemudian
ada desentralisasi fungsional, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat, baik terikat atau tidak pada suatu daerah tertentu. Dan desentralisasi yang terakhir menurut Amran Muslimin yaitu desentralisasi kebudayaan, yang artinya pemberian hak kepada golongan-golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula atau dari pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah. Kemudian lanjut ke otonomi daerah. Otonomi daerah sendiri memiliki definisi menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut C.J. Franson, otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengannya. Yang kedua, otonomi daerah menurut Wajong adalah sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, dan pemerintahan sendiri. Kemudian, menurut Ateng Sarifuddin, otonomi daerah adalah kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Maksudnya bebas di sini tuh bebas mengelola daerahnya dengan kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan. Jadi bukan bebasnya gitu ya. Dan otonomi daerah menurut Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015, yaitu otonomi daerah adalah hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi menurut undang-undang ini otonomi daerah adalah suatu hak, wewenang, ada juga kewajibannya untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, namun yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak seenaknya sendiri. Lanjut, landasan hukum ya, bisa dibaca buku paketnya. Sebelumnya kita masuk ke poin otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Nah, Indonesia ini kan sebagai negara kesatuan ya, yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Jadi tujuan desentralisasi sendiri itu diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Kemudian sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab. Kemudian ada landasan hukum mengenai penerapan otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah atau KND. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Dan seterusnya, kalian bisa baca di buku paket halaman 108 sampai 109. Poin yang selanjutnya yaitu nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Nah, otonomi daerah sendiri ini
adalah hak ya, hak, wewenang, kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi otonomi daerah ini juga memiliki nilai dasar, dimensi dan prinsipnya. Yang pertama, nilai unitaris yang berarti kedaulatan melekat pada rakyat, bangsa dan negara Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan. Jadi meskipun pemerintahan kita banyak, ada pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, tetap kedaulatan itu melekat pada rakyat, bangsa dan negara Indonesia tanpa membeda-bedakan. Kemudian yang kedua, nilai dasar desentralisasi teritorial yang artinya pemerintahan diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan dan bersumber dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, dimensi otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama, dimensi politik yang terdapat di kabupaten atau kota, namun dimensi ini dinilai kurang mempunyai fanatisme kedaerahan. Jadi dia hanya berfokus pada dimensinya hanya pada kabupaten dan kota. Jadi tidak kurang fanatisme kedaerahannya itu kurang. Kemudian dimensi yang kedua, dimensi administratif, yang artinya menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dan lebih efektif. Kemudian kabupaten atau kota adalah daerah ujung tombak pelaksanaan pembangunan. Kemudian ada prinsip otonomi daerah, yaitu nyata. Jadi yang pertama, prinsipnya nyata, yang berarti sesuai dengan situasi dan kondisi objektif di daerah. Kemudian bertanggung jawab untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air. Prinsip yang terakhir, dinamis. Pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju. Selanjutnya, kedudukan dan peran pemerintahan pusat. Nah, di Indonesia sendiri, dengan sistem kenegaraan Indonesia, pemerintahan pusat dilaksanakan oleh presiden, dibantu wakil presiden dan menteri negara. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerahnya, kebijakan yang diambil dalam penyelenggaraan pemerintahan digunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan. Nah, di sini pemerintahan pusat dalam melaksanakan otonomi daerah memiliki 3 fungsi. Yang pertama, fungsi layanan, yang artinya memenuhi kebutuhan masyarakat. Semua kebutuhan masyarakat, maksudnya memenuhi kebutuhan masyarakat dengan kualitas yang sama, tidak pilih kasih. Karena masyarakat itu memiliki hak yang sama, yaitu hak untuk dilayani, dihormati, diakui, diberi kesempatan, dan sebagainya. Kemudian ada fungsi pengaturan. Fungsi pengaturan di sini artinya pemerintahan pusat memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada pemerintah sendiri. Jadi peraturan itu tidak hanya untuk rakyat meskipun dibuat oleh pemerintah, tapi juga berlaku untuk pemerintah sendiri yang membuat peraturan. Kemudian
ada fungsi pemberdayaan. Fungsi pemberdayaan pemerintah pusat untuk menjalankan otonomi daerah di sini dijalankan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tentu untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. Nah, maksudnya di sini pemerintah pusat itu sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi persoalan. Selanjutnya, kedudukan dan peran pemerintah daerah. Tadi sudah kedudukan pemerintah pusat, sekarang kedudukan pemerintah daerah. Kedudukan pemerintah daerah itu menyelenggarakan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya, yang pasti, yang jelas menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kalau pemerintahan pusat kan tadi ada desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi. Kalau pemerintah daerah ini hanya menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Di sini tugas pembantuan sendiri atau Matchbiban adalah keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. Jadi daerah itu pasti kan ada macam-macam ya pemerintahannya. Ada bupati, terus Bapak Lurah dan lain-lain. Nah, di sini pemerintah daerah atau DPRD itu memiliki kewenangan lebih luas dan lebih tinggi di daerah itu. Kemudian tugas pembantuan tersebut digunakan sebagai materi yang dilaksanakan namun tidak termasuk rumah tangga daerah-daerah otonom. Yang kedua, daerah otonom memiliki kelonggaran untuk menyesuaikan segala urusan dengan kekhususan daerahnya sepanjang peraturan memungkinkan. Kemudian dapat diserahkan tugas pembantuan hanya pada daerah-daerah otonom saja. Dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. Jadi dapat disimpulkan bahwa tugas pembantuan ini sebagai ikut serta dalam menjalankan tugas pemerintahan. Jadi merupakan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ruang lingkup wewenangnya ini tadi bercirikan ketiga ini tadi ya. Kemudian kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten kota. 1. Merencanakan dan mengendalikan pembangunan. Kemudian perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, penanggulangan masalah sosial, pelayanan bidang ketenagakerjaan. 9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pertanahan. Nah, selanjutnya sikap yang kita harapkan dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah yaitu berkapasitas atau
kemampuan aparaturnya tinggi. Kemudian integritas atau mentalitas yang kokoh. Kemudian akseptabilitas atau penerimaan, dan akuntabilitas atau kepercayaan dan kemudian kita membahas hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang pertama kita bahas yaitu hubungan strukturalnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang pertama desentralisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Kemudian desentralisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu segala urusan, tugas, dan wewenang pemerintah diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Karena maksudnya di sini pemerintah pusat itu tidak dapat langsung terjun ke daerah-daerah untuk melaksanakan tugas, urusan, wewenang pemerintahan, karena dia hanya berfungsi sebagai maksudnya mengurus urusan dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan yang ada di pemerintah pusat. Jadi pemerintah daerah memiliki cara mengatur pemerintahan di daerah tersebut yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84. Kemudian kita bahas hubungan fungsionalnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang pertama, keduanya memiliki visi misi yang sama, yaitu melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah. Maksudnya di sini pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu memiliki visi misi yang sama, yaitu melindungi, namun melindungi rumah tangga sendiri. Jadi pemerintah pusat mengurus sendiri, melindungi bagiannya, tugasnya itu apa dijalankan sendiri, dan pemerintah daerah itu mengolah dan mengurus tugas dan wewenangnya sendiri di daerah. Kemudian memiliki tujuan yang sama, yaitu melayani masyarakat tentunya ya, secara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki tujuan melayani seluruh bagian masyarakat, tidak membeda-bedakan. Jadi hak masyarakat itu kan memiliki hak yang sama, jadi hak untuk dilayani itu sama, meskipun di pemerintah pusat, pemerintah daerah itu sama, tidak dibeda-bedakan. Kemudian memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai pelayan, pengatur, dan pemberdaya masyarakat, sama seperti kita bahas di bab 3 yang poin terakhir tadi, bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu memiliki fungsi untuk melayani, mengatur, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian memiliki wewenang yang sama, yaitu sama-sama diatur dalam undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Kemudian dalam bidang keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya lain diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Dan penyelenggaraannya pun sama, berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan. Karena kita minggu depan ya sudah menghadapi penilaian akhir semester, jadi kita
latihan mengerjakan prapas atau latihan soal untuk menghadapi penilaian akhir semester minggu depan. Kerjakan latihan soal yang ada di Google Form. Ibu bagikan linknya di grup masing-masing kelas ya. Jadi masing-masing anak membuka grup kelasnya masing-masing, lihat linknya, link Google Form itu diklik, ada soalnya, dikerjakan dengan sungguh-sungguh karena ini sebagai latihan sebelum penilaian akhir semester. Tulis nama lengkap, nomor absen, dan kelas sesuai diri kalian masing-masing. Dikerjakan maksimal jam 3 sore dan harus selesai hari itu juga. Terakhir update nama-nama siswa maksimal jam 9. Kalau lebih hari itu, lebih dari jam 9, jadi dianggap tidak menuntaskan tugas minggu ini, yang notabene ini adalah minggu terakhir karena minggu depan sudah penilaian akhir semester. Jika tidak dituntaskan minggu ini juga, tugas-tugas tidak dapat mengikuti penilaian akhir semester. Jadi untuk anak-anak harus menyelesaikan tugas-tugasnya sebelum hari Senin pelaksanaan PAS. Nah, untuk anak-anak yang tidak bisa melalui Google Form, silakan hubungi WA Ibu ya. Bilang dengan sopan, bicara dengan sopan, alasan kenapa tidak bisa membuka Google Form. Nanti Ibu kirim format itu latihan soalnya, Ibu kirim, nanti dikerjakan di buku, bisa di buku, tulis jawabannya, kirim kembali ke Ibu jawabannya melalui WA ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran jarak jauh mata pelajaran PPKN. Semoga bermanfaat. Jika ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf karena kita sama-sama belajar dan mungkin ini adalah pembelajaran terakhir mata pelajaran PPKN yang mengampu saya, mahasiswa PPL di SMK Kusuma Margoyoso, karena minggu ini ada minggu terakhir kami mahasiswa Universitas IFET melaksanakan kegiatan PPL di SMK Kusuma. Jadi di sini sekalian saya berterima kasih kepada peserta didik yang sudah membantu saya memperlancar kegiatan PPL saya, mengikuti pembelajaran dengan baik, mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan dengan baik. Jadi izinkan saya pamit, kalian untuk anak-anak tetap semangat mengikuti pembelajaran, maupun meskipun pembelajarannya jarak jauh, tapi saya rasa kalian tidak patah semangat. Kita harus tetap berdoa agar pandemi ini segera selesai dan anak-anak bisa mengikuti pembelajaran secara tatap muka seperti biasa, agar mudah dimengerti ya, karena belajar jarak jauh ini menurut saya itu kurang efektif digunakan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk anak-anak kelas 10 khususnya yang saya ampu mata pelajaran PPKN. Kalian tetap semangat dan boleh kalian saya minta tolong kirimkan pesan kalian kepada saya selama mata pelajaran PPKN yang mengampu saya. Dan saya pamit. Wassalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.